Shalom, selamat berjumpa kembali. Hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, besok kita sebagai orang percaya akan memperingati peristiwa yang besar, yaitu Paskah. Dan kita mau belajar pagi hari ini tentang Paskah. Di dalam Alkitab, Paskah pertama kali dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, terjadilah peristiwa Paskah di sana. Dan kalau kita membaca Alkitab, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang sangat mencekam, peristiwa yang sangat mengerikan menurut saya ya. Karena pada malam sebelum bangsa Israel keluar, terjadi maut yang mengerikan di Mesir. Dikatakan oleh Alkitab, semua anak sulung, baik itu manusia maupun hewan, hari itu mati. Dan saya bisa bayangkan kalau penduduk Mesir itu yang menikah ada mungkin 100.000 dan mereka punya anak sulung semua, hari itu mati semua, saudara. Jadi ini peristiwa yang dicatat oleh Alkitab, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, dan yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Dan lewat peristiwa ini kita belajar sesuatu yang luar biasa, di mana bangsa pilihan Tuhan oleh kuasa Tuhan dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita akan melihat di dalam Alkitab bahwa peristiwa besar ini ternyata tidak direspon dengan hati yang besar oleh sebagian besar juga bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Saudara, kalau melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13, saya tidak akan baca ayat-ayat ini, tapi saya akan menyampaikan, ditulis 2 kali oleh Rasul Paulus bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, bukan oleh Musa, tapi oleh Tuhan sendiri, dengan tiang awan dan tiang api, mereka berjalan di padang gurun dengan satu tujuan, yaitu mereka masuk tanah Kanaan. Tapi Alkitab tulis, saudara, dikatakan sebagian besar dari mereka, sebagian besar. Kenapa sebagian besar? Karena Alkitab mencatat orang-orang yang umurnya 20 tahun ke atas dicatat oleh Musa pada waktu itu, suku per suku, itu jumlahnya ada 603.550 orang. Jadi ini jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Tapi Alkitab menulis hanya 2 orang saja yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Jadi ini benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan sebagai contoh untuk mengingatkan setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, bahwa Paskah itu peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini harus direspon dengan hati yang luar biasa juga. Saudaraku, pernah ada satu hamba Tuhan mengatakan begini, mengeluarkan bangsa pilihan atau bangsa Israel keluar dari Mesir adalah perkara mudah bagi Tuhan. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati bangsa pilihan itu masalah besar, saudara. Karena Alkitab sekali lagi tulis, mereka mati semua di padang gurun. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat, tidak mau mendengar akan Tuhan yang memimpin mereka. Dan besok kalau kita memperingati Paskah, yang artinya adalah kematian Yesus, pengorbanan Yesus, dengan satu tujuan, pasti Tuhan melakukan itu dengan satu tujuan. Dan Alkitab catat di Kolose
1 ayat 13 bahwa Tuhan melakukan itu ditulis dengan jelas di Kolose 1 ayat 13, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan memanggil kita keluar dari kegelapan juga masuk dalam terangnya yang ajaib. Ini janji Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah Paskah yang dikerjakan Yesus, membuka satu kehidupan baru yang luar biasa yang nantinya akan menjadi milik saudara dan saya. Tapi kembali lagi contoh di bangsa Israel ini. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka senantiasa memberontak dan melawan Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak bisa menikmati janji itu, saudara. Pagi hari ini lewat apa yang saya sampaikan, biar apa yang Tuhan sudah kerjakan kita merespon dengan sikap hati yang benar. Biar hari-hari ini saudara dan saya selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupku dan hidupmu. Satu tujuannya yaitu supaya kita tidak sembrono di dalam hidup ini. Karena ada hal-hal yang dijanjikan dalam hidup kita, tapi janji itu tidak berlaku dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali kita tidak mau hidup di dalam janji, menghidupi janji itu. Bahkan kita menganggap janji itu sepi, tidak ada artinya. Saudaraku, biar peristiwa Paskah yang besok kita akan peringati itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah berkarya dengan cara yang luar biasa, serius dan sungguh-sungguh. Dan kita benar-benar merespon itu juga dengan sikap hati yang serius, sikap hati yang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Seperti totalitasnya Tuhan, demikian pula kita ke depan mengasihi Tuhan dengan secara totalitas juga. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi peristiwa yang sangat besar Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Biarlah kita juga merespon dengan sikap hati yang besar. Amin. Tuhan memberkati.